Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat petani dimanapun berada. Semoga sukses selalu dan rezekinya dimudahkan, amin. Baik, aktivitas kita hari ini adalah melakukan penyemprotan yang ketujuh sekaligus dengan pemupukan yang keenam pada tanaman cabai kita yang sudah berusia 52 hari setelah tanam. Nah, ini dia kondisinya sahabat-sahabat semuanya seperti yang terlihat ini di usia 52 hari setelah tanam. Tapi sebelum saya lanjutkan, sahabat-sahabat semuanya, mohon dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sehingga channel ini dapat berkembang. Karena tanpa bantuan sahabat-sahabat semuanya, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan melakukan penyemprotan tanaman cabai kita ini dengan insektisida yang berbahan aktif abemectin yang merek dagangnya adalah Demolis. Ini dia teman-teman. Selanjutnya untuk dosis yang kita pakai adalah 10 ml per tangki sprayer ini yang isinya 16 liter air ataupun lebih kurang 0,6 ml per liter air. Selanjutnya untuk pemakaian insektisida ini kita belum melakukan penyemprotan dengan dosis yang paling tinggi di sini adalah 0,75 per liter air. Nah, berhubung karena tanaman cabai kita ini masih kondisinya sehat, belum ada terlihat gejala-gejala ya terserang oleh serangan tungau ataupun trim, maka dari itu kita pakai dosisnya 0,6 ml per liter air. Selanjutnya untuk fungisida yang kita pakai adalah fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Minggu kemarin memang tidak sama dengan fungisida yang kita pakai pada minggu ini, dimana fungisida yang kita pakai di minggu kemarin itu adalah fungisida yang berbahan aktif propineb, dimana tanaman cabai kita pada minggu kemarin terserang oleh bercak daun, kemudian cuacanya sedikit panas, maka dari itu kita melakukan penyemprotan dengan fungisida yang berbahan aktif propineb ataupun yang merek dagangnya adalah Antrakol. Nah, pada minggu ini kita pakai fungisida yang berbahan aktif mancozeb ini, dimana cuaca pada saat ini cukup penghujan, maka dari itu kita selang-seling fungisida yang berbahan aktif propineb dan fungisida yang berbahan aktif mancozeb ini. Ini dia teman-teman, 10 ml per tangki sprayer. Selanjutnya fungisidanya kita buat 2 sendok, kira-kira 30 gram per tangki sprayer, 2 sendok makan penuh. Tapi jangan lupa teman-teman semuanya, sebelum dimasukkan ke tangki sprayer jangan lupa diaduk sehingga fungisida ataupun insektisida yang kita tuangkan ke dalam air tercampur rata dengan air. Selanjutnya untuk pemupukan susulan yang keenam ini, pupuk yang kita pakai sama dengan pupuk yang kita pakai pada minggu-minggu sebelumnya,
yaitu dengan pupuk NPK profesional dengan kandungan nitrogen 9%, kemudian P dan K masing-masing 25%. Kemudian untuk dosis sahabat-sahabat semuanya, dosis yang kita pakai 2 kilo NPK profesional kita larutkan ke dalam 200 liter air. Berhubung karena pemupukan tanaman cabai kita ini kebutuhannya 400 liter air, maka NPK profesionalnya ini kita pakai 4 kg. Nah, untuk pemakaian NPK profesional ini sahabat-sahabat semuanya perlu juga saya sampaikan, NPK profesional ini harus kita rendam semalam sebelum pemupukan, dimana NPK profesional ini sedikit sulit untuk dilarutkan, sehingga kita perlu merendam pupuk NPK profesionalnya ini selama 1 malam. Berhubung karena kita tidak mempunyai tong besar, maka dari itu teman-teman semuanya cara yang kita lakukan sama seperti yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya ataupun minggu-minggu sebelumnya. Kita merendam pupuk NPK profesionalnya dengan air 20 mangkok-mangkok ini, karena kita melakukan pemupukan tanaman cabai kita ini semuanya 20 ember yang isinya 20 liter air ini. Jadinya teman-teman semuanya kita mengambil pupuk yang sudah kita rendam ini sebanyak 1 mangkok ini, kemudian kita tuangkan ke dalam air yang isinya 20 liter ini. Itulah cara yang kita lakukan sehingga tanaman cabai kita ini mendapatkan pupuk yang sama rata nantinya. Selanjutnya untuk dosis per batang kita kasih 250 ml per batang. Ini alat yang kita gunakan untuk melakukan pemupukan agar lebih mudah, dan ini juga sudah kita ukur isinya 250 ml. Maka dari itu teman-teman semuanya, cara yang kita lakukan ini hanyalah untuk mempermudah kita untuk membagi pupuk ini sehingga tanaman kita ini semuanya mendapatkan pupuk yang sama rata. Berhubung karena tanaman cabai kita ini sudah berada pada fase generatif ataupun fase pembungaan dan pembuahan, maka dari itu teman-teman semuanya 2 hari setelah kita melakukan pemupukan dengan NPK profesional ini, kita akan melengkapi kebutuhan tanaman cabai kita ini di fase generatif ini dengan NPK cair cap walet ini. Ini dia teman-teman semuanya, dimana NPK cair cap walet ini mengandung unsur hara baik dia yang makro maupun yang mikro yang seimbang, sehingga sangat baik kita aplikasikan pada tanaman cabai kita di fase-fase generatif ini untuk merangsang pertumbuhan buah secara menyeluruh, khususnya pada bagian batang, daun, dan cabang, sehingga tanaman cabai kita ini nantinya dapat berbuah lebat dan tidak mengalami kerontokan pada bunga. Selanjutnya dengan memakai NPK cair cap walet ini juga kita dapat menghemat pengeluaran kita dalam perawatan tanaman cabai kita ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal.